yang berikut. Ini menggunakan integrator, oke. Tentukan persamaan diferensial sistem. Di sini persamaannya adalah D kuadrat DT kuadrat YT sama dengan min 2, oke betul, D per DT YT ditambah 2 YT tambah 4XT, oke. Sambil kalian sambil buka slide kalian masing-masing ya, saya juga buka slide saya di sini. Oke. Ini bab tentang sistem. Sama dengan min 2D per DT-YT, oke betul, ditambah 2YT, tambah 4XT, oke betul. Ini udah ada di ini ya, udah ada di slide ini yang mirip seperti ini. Oke, yang A-nya udah betul. Oke, ada yang bingung cara mendapatkan yang A? Oke, jadi kalau kita ingin menuliskan rangkaian persamaan diferensial dari sistem ini, kita dikasih sistemnya itu terdiri dari 2 buah integrator, maka kita harus menuliskannya YT sama dengan turunan terbesar dari YT-nya atau dengan yang orde tertinggi dari YT-nya gitu. Nah, di sini orde tertingginya adalah yang D kuadrat DT kuadrat atau turunan 2 kali dari YT sama dengan di sini min 2 YT, min 2 D per DT YT ditambah 2 YT, ini disesuaikan saja dengan isi yang ada di dalam pengalinya ini. Bukan eder, kalau pengali itu multiplikator ya. Oke, terus habis itu ditambah 4XT dari depannya. Oke, ini sudah benar. Kemudian selanjutnya selanjutnya D kuadrat DT kuadrat YT, oke, ditambah 2 min 2 YT sama dengan 4XT, oke. Tentukan solusi homogen dari sistem. Ini paling tingginya pangkat 2, oke. A0 R0 ditambah A1 R1 ditambah A2 R2 sama dengan 0. Oke. Min 2 R0, iya benar, ditambah 2 R1. Oke, ditambah R kuadrat. R kuadrat plus 2R min 2. Oke, betul. Ini pakai apa? Oh, dapatnya angkanya ini ya, kurang bagus ya? Iya, Bu. Harus pakai diskriminan. Oke, harus pakai diskriminan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dapatnya segini. Ini tuh angkanya sekitar 0,73 dan min 2,73. Oke, betul. Sampai sini sudah betul. Jadi solusi homogennya C1 pangkat 0,73 ditambah C2 pangkat E min 2,73. Oke, betul. Oke, saya lihat ininya ya, prosesnya gitu ya, untuk angka-angkanya tidak terlalu saya perhatikan gitu. Oke, sekarang solusi partikular, masukannya cos. Cos itu kalau menurut pada tabel, masukkan cos, maka keluarannya adalah A cos B sin. Oke, benar, A cos T ditambah B sin T, dituruninya harus 2 kali karena solusi tertingginya pangkat 2, karena orde tertingginya pangkat 2, maka turunannya menjadi turunannya menjadi min A sin T
ditambah B cos T. Oke, betul. Min A cos T dikurang B sin T. Oke, betul. Maka persamaannya menjadi turunan 2 kalinya ini. Oke. Ditambah 2. Oke, betul. Dikurang 2. Oke, betul. Sama dengan, nah, sama dengannya, kenapa? Sama dengannya 4 cos T. Oke. Ini sama dengannya 4 cos T dari mana, Lutfia? Bu, kan tadi di awal 4 XT, terus di sini dikasih masukan XT-nya cos T, terus diubah jadi 4 cos T. Oh iya benar, oke. 4 cos T. Oh iya benar. Di depan, karena tadi persamaan di depannya ini ya. Oh iya benar, 4 XT. Oke. Terus cos T yang ada cos T-nya min A, min 2A tambah 2B. Iya, waalaikumsalam. Sinnya min B. Mangga Pak Asep. Iya, di sini Bu Sabita. Iya. Lagi keluar, saya aja Pak yang tanda tangan. Oke. Udah Pak? Oh, dikasih nama. Oke. Sama-sama Pak. Iya. Ya, waalaikumsalam. Kita lanjut ya. Oke, cos T-nya ini sudah benar. B-nya sin T min B min 2A. Sin. Min B, betul. Min 2A. Min 2B sama dengan 4 cos T. Oke. B-nya 8/13, A-nya min 12/13. Oke, solusi partikularnya sudah ketemu. Tentukan solusi komplit sekarang. Solusi komplit sama dengan homogen plus partikular, betul. Solusi homogennya tadi dapat di depan seperti ini, partikularnya ini. Oke, saat ini berarti turunannya pada saat T sama dengan 0, berarti C1 ditambah C2 min 12/13 sama dengan 0 di sini ya. Terus ini turunan 1 kalinya 0,73 dikurang min 2, betul. Sama dengan, oke. C1 sama C2-nya, oke. Oke, ini kurang lebih caranya udah benar ya, Lutfia ya. Sudah benar. Sekarang tentukan respon frekuensi Hj omega. D per dt kuadrat, oke, ini tinggal di ini J omega kuadrat, YJ omega, sama dengan min 2 J omega YJ omega, ditambah 2 YJ omega, ditambah 4X J omega, oke, betul. YJ omega sama dengan J omega kuadrat, ditambah 2J omega, dikurang 2, sama dengan 4X J omega, berarti Hj omeganya 4 per JJ omega, oke. Tentukan persamaan 8 gambar respon magnitudnya. Nah, oke. Oke, ini di atasnya min 4 kuadrat tambah 0 kuadrat, oke. Oke, di bawahnya min 2 kuadrat, ditambah omega kuadrat, ditambah 2 omega kuadrat. Oke. Ini dapatnya dari mana, Lutfia? Yang mana, Bu? Yang ini nih, yang di bawah, yang bagian bawah. Yang bagian itu, Bu, atas dari
Nah, agak bingung yang di situ, Bu. Kan dapatnya yang di atas tuh kan J omega kuadrat ditambah 2J omega di min 2. Terus kan kalau rumus yang respon itu kan yang real sama imajiner. Nah, itu imajinernya ada 2, terus agak bingung, Bu, itu. Oh, Gimana? digabung aja. Jadi gini, imajinernya, saya bisa nyoret nggak ya di sini? Nggak bisa nyoret ya. Oke, bisa tuh pakai ini ya. Oke, bentar ya. Nih, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Kan bagiannya J omega kuadrat ditambah 2J omega. Nah, ini digabung aja. Jadinya kalau J-nya saya keluarin, kan sisanya omega kuadrat ditambah 2 omega. Betul? Ini saya ketik di sebelah sini, di bagian komentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Nah, di sini harusnya Nah, di sini harusnya ada kayak gini. Nah, berarti nanti di sini kan kalau misalkan Lutfia nulisnya omega dikuadratkan ditambah 2 omega kuadrat kan akan beda hasilnya ya. Kalau ininya dipisah. Jadi setelah dipisah seperti ini baru nanti ketahuan yang dikuadratkan, bagian imajiner yang dikuadratkan itu adalah ini omega kuadrat ditambah 2 omega. Nah, dikuadratkan. Jadi gitu nanti di sininya gambar ininya apa namanya persamaannya ya. Oh, siap, Bu, siap. Oke. Oke, berarti nanti tinggal digambarkan omeganya yang berubah-berubah. Saya nggak tahu ini gambarnya seperti apa. Mungkin nanti kalau yang udah ketemu, silakan di ini ya. Atau nanti yang soal yang ini, kalau yang belum benar silahkan dikoreksi, dibenerin lagi. Nanti saya perpanjang, saya kasih kesempatan untuk submit ulang. Tentukan persamaan gambar respon pasa. Oke, kalau respon pasa dikali dengan konjugatnya. Oke, nah konjugatnya juga J omega kuadrat. Nah, konjugatnya juga berlaku seperti itu. Jadi nanti setelah ini, berarti konjugatnya adalah minnya di depan sini. Min J omega, ini saya. Oke. Berarti di sini konjugatnya min. Nah, gini. Gitu. Habis itu, oke. Habis ya? Selesai ya? Oke, seperti itu kurang lebih, Lutfia. Jadi kebayang ya sekarang ya, revisinya di bagian mana ya. Jadi yang ini kalian gabung dulu bagian imajinernya, karena kebetulan di sini imajinernya ada 2 suku, ada J omega kuadrat dan 2J omega, jadi itu digabung dulu. Kemudian nanti baru hasil penggabungannya itu yang ini kalian kuadratkan untuk menggambarkan respon magnitud. Kalau di respon pasa juga seperti itu, konjugatnya diperoleh setelah digabungkan bagian imajinernya. Gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang nomor 3 juga mungkin boleh, Bu. Nomor 3, oke. Ini siapa yang nanya? Taruli, Bu. Taruli, oke. Taruli ya.
Oke. Sebuah sistem persamaan diferensial ditunjukkan oleh persamaan berikut. Oke, ini persamaannya, gambarkan realisasi sistem dengan integrator. Oke, 5, oke, betul, min 4, sama dengan, betul. Oke. Boleh ada diferensiator bareng sama integrator ya Bu itu? Harusnya sih nggak boleh ya. Itu yang bingungnya Bu soalnya. Oke. Soal nomor 3, bentar saya cek dulu ya, soal nomor 3 itu yang mana ya? Ini soalnya di bab transformasi ya? Oh, ini apa namanya? Ini min 5 D per DT YT. Oke, bentar. Nah, oke. D kuadrat DT kuadrat YT, 5D per DT YT, 4YT sama dengan D per DT XT. Nanti gini, Taruli ya, seperti yang ini nih. Ini kan di sini juga D per DT YT nih keluarannya, keluaran dari integrator. Nah, berarti nanti di sini tuh masukannya gini. Di sini bukan XT, tapi DT D kuadrat DT kuadrat XT, terus di sini lambang yang ini, kalau di kalian kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan Bu. Nah, lambang yang D per DT ini diganti sama integrator. Nah, di sini diganti sama integrator, masukkan yang ini bukan lagi XT, tapi D kuadrat DT kuadrat XT. Gitu. Baik Bu. Oke, tentukan respon frekuensi Hj omega. Oke, betul. Solusi homogen. Ini sama seperti tadi ya, ada R1, ada R2. Koefisiennya 4, 5, dan 1. 4, 5, dan 1. Oke, R kuadrat tambah 5R tambah 4. R1. Oke, betul, min 1 dan min 4. Oke, betul. Masukannya cos T, berarti XT-nya sama dengan cos T. Oke, D per DT XT. Oke, betul. Ketemu. Ini saya yakin kalian udah pada bisa nih, pasti udah pada betul sih kalau di sini ya. Oke. Nah, respon magnitud J omega per omega kuadrat 5 J omega plus 4. Oke. Oke. Ini saya jadi kepikiran yang tadi jawabannya ini ya, nanti kita cek lagi jawabannya.
Oke, min 5. Oke, betul. Berarti bagian realnya min 5 kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Bagian imajinernya 5 omega dikuadratkan. Oke, betul. Omega dikuadratkan. Oke, di akar. Oke, jadi betul sisa omega. Omega per... Oke, betul. Nah, ya, betul. Kurang lebih gambarnya kira-kira seperti ini ya. Oke, lanjut. Respon PASA. Oke. Bit, minta kertas dong. Kertas. Ini ada. Bentar ya. Oke. Yang ini min J per omega, ini dapatnya dari mana, Taruli? Itu dibagi semua Bu sama saya yang dari awal J omega dibagi S omega kuadrat, terus J omega dibagi 5 J omega, J omega dibagi 4. Boleh gitu? Seharusnya sih. Coba, misalkan gini, kita punya contoh yang sederhana aja ya, 2 dibagi 3. Nggak boleh Bu, maaf. Nggak boleh ya. Oke, jadi udah ketahuan ya, ini operasi ini tidak boleh. Tidak boleh. Apa namanya, artinya akan berbeda. Oke. Ya nanti berarti udah tahu ya di mana ininya revisinya ya di sini. Oke. Arkus tangan real imajiner dibagi real. Oke. Ini berarti juga ke bawahnya nanti tinggal direvisi lagi. Habis? Oke, habis ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Taruli sama Lutfia? Bu mau tanya Bu dari yang soalnya Jerem. Yang tadi yang respon frekuensi. Itu berarti ngitungnya juga sama kayak tadi Bu. J-nya dikeluarin abis itu omega kuadrat. Oke. Punya Taruli, yang ini J-nya dikuadratin sama dia, kan ini J omega kuadrat. Nah, J-nya dikeluarin, J kuadratnya min 1, jadi sisanya min omega kuadrat, jadi dia jadi real. Kalau punya Taruli. Jadinya nanti dia yang digabung, coba kita lihat nih, yang digabung di sini bagian realnya. Kelihatan kan apa namanya kursor saya nih, bagian realnya yang dia gabung, bagian imajinernya cuma 1, yang 5 omega. Nah, dua-duanya benar. Kalau Lutfia mau pakai cara gini juga benar, kalau pakai cara yang tadi juga benar. Jadi J-nya, J omega tadi, nanti kita balik lagi ya ke jawabannya Lutfia ya. Tapi nangkep kan maksud saya Lutfia? Yang nanya Lutfia apa bukan? Iya, paham Bu, paham. Jadi, tapi kayaknya kalau saya bayang-bayangkan lebih mudah yang seperti ini ya, yang J-nya dikuadratin dulu, jadi hasilnya nanti min 1, jadi nanti dia jadi bagian real gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke.
Coba kita balik ke self. Nah, di sini ya. Nah, ini ya, apa namanya, Lutfia ya? Iya, Bu. Nah, ini kan agak miss juga nih Lutfia di sini. Di sini seolah-olah yang kuadrat itu cuma punya omega, J-nya nggak kuadrat ya. Nih yang di sini. Kan kalau di sini J omega dikuadratkan, dikurung, terus dikuadratkan. Jadi nanti J-nya dikuadratkan hasilnya -1, jadi sisanya min omega kuadrat gitu. Nah, ke bawah sini Lutfia nulisinnya kurungnya hilang. Jadi seolah-olah yang dikuadratin cuman yang omega. Jadi tadi juga saya salah harusnya nih. Di sini harusnya kalau J-nya dikeluarin, sisa di sini ada J. Gitu. Berarti nanti ada J di dalam J lagi. Gitu. Jadi kesimpulannya yang kita benerin yang di bagian ini saja. Nah, J omega kuadrat sama dengan min omega dikuadratkan. Nah, di situ aja ya yang kita benerin. Jadi yang ini dihilangin. Tadi saya kurang teliti juga. Karena saya ngelihatnya cuma yang di sini saja. Jadi seolah-olah J-nya nggak kuadrat. Padahal aslinya kan dia kuadrat ya kalau dari sini ya. Ikutan dikuadratin gitu. Oke, gitu kira-kira dari soal yang terakhir yang minggu lalu. Ini kemungkinan biasanya, tapi biasanya ya saya nggak tahu kalau yang tahun ini seperti apa. Kurang lebih seperti ini nanti soal-soal kalian pada saat ujian, pada saat UTS gitu ya. Nah, terus kalian kalau menggambarkan ini caranya gimana? Menggambarkan nih apa nih? Apa namanya ini respon magnitud, gimana cara kalian menggambarkannya? Bikin tabel. Bikin tabel ya. Tabel manual atau pakai Excel? Kalau saya manual. Coba oke. Manual boleh, pakai Excel jauh lebih memudahkan kalian. Nanti kalian masukin aja. Saya kasih contoh, coba ya. Contoh yang ada di slide deh. Slide deret Fourier. Mana ya deret Fourier? Sistem sinyal deret. Oke. Deret Fourier, transformasi Fourier.
Sistem. Nah, contoh ya, saya kasih contoh yang ada di ini stop share. Salah. Microsoft Excel. Ini saya kasih contoh soal yang di buku, misalkan HT. Ini kelihatan nggak Excel saya atau kekecilan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. HT sama dengan, misalkan saya kasih contoh yang ada di buku ya, E pangkat minus 4T T. Nah, berapa HJ omeganya? Berapa HJ omega? Ayo, yang di tabel nih ada nih. Berapa HJ omega? 1 per... Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Lupa? 1 per 4 plus J omega, Bu. Betul, 1 per 4 plus J omega. Nah, oke. Kalau gitu, respon HJ omeganya dalam kurung J omega sama dengan 1 per dalam kurung 4 kuadrat itu 16 ditambah omega kuadrat. Di akar ya, ini ada akar lagi. Akar dalam kurung, semoga kalian paham ya. Nah, gini. Ini HJ omeganya atau respon magnitudenya. Oke, gimana cara menggambarkan ini? Berarti kan yang kalian ubah-ubah nilai omeganya. Nilai omeganya kalian ubah-ubah. Nilainya misalkan di sini saya pilih omeganya misalkan dari min 5 gitu ya. Min 4,9. Misalkan gitu. Sampai kayaknya kegedean ini. Sampai positif 5. Oke, sampai positif 5. Itu omeganya. Berarti HJ omeganya, nah HJ omeganya berarti tinggal 1 dibagi dengan akar. Akar itu apa ya? Akar itu square. Oke, square dari 16 ditambah ini dikuadratkan. Nah, oke. Nah, sudah selesai. Tinggal kalian insert apa ya? Ini. Ininya kalian hilangkan. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Udah kan kelihatan ya? Ininya yang angka negatifnya kita hilangin saja. Oke, dari 0 sampai 0,3. Ininya kita ganti.
Nah, udah kurang lebih seperti ini. Kira-kira caranya kalau kalian ingin menggambarkannya di Excel. Biar gampang. Nanti coba kalian ya, tadi yang PR yang tadi, kalau ada yang masih, tadi kan yang nomor 2 punyanya Lutfia sama punya Tarulit, tadi kebetulan yang di respon magnitude sama respon pasanya masih kurang tepat ya. Nah, coba nanti kalian gambarkan ulang, sesuai dengan persamaan kalian. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti disubmit ulang lagi atau gimana, Bu? Gimana enaknya? Mau disubmit ulang atau sebagai bahan kalian belajar aja? Belajar aja nggak apa-apa, Bu. Oke, sebagai bahan belajar aja ya, berarti nggak perlu submit ulang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan materi hari ini? Nanti kita kuis 2-nya minggu ini ya. Dari waktunya belum tahu, kemungkinan sih sama kayak kuis 1 hari Rabu sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai jam 8, kemungkinan nanti yang berubah adalah durasinya. Kalau kemarin kan 50 menit, kemungkinan nanti diperpanjang durasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, permisi Bu, yang di kolom 2. Tadi gimana Bu bikinnya? Ini di kolom 2, 1 dibagi akar ya. Akar itu kalau di Excel rumusnya square, SQRT itu square root. Dalam kurung 16. Oke, 16 ditambah omega kuadrat. Omeganya kan yang di ini, di kolom 1 ini, RC. Apa nih, di kolom min 1. Di kolom ini nih, min 1, terus dikuadratin. Gitu. Kalau di Windows sama, persamaannya juga kayak gini juga. Tinggal kalian gini nih, saya ulang ya. 1. RC-nya itu tuh yang mana? Ya, ini RC ini nanti bakal beda-beda. Kalian tinggal ini aja, klik kolom yang ini, klik, nah langsung muncul kolom yang mau dikuadratin. Oh iya. Kalau kalian di setiap komputer beda-beda. Ini kalau saya di MacBook kayak gini tampilannya RC-1. Ini kalau di Windows langsung deh kolom A gitu. Kalau nggak salah A kuadrat gitu. Kok ini kolom pertama tuh namanya kolom A. Kalau di MacBook di sini kolom 1 namanya. Nah, nanti kalian coba di komputernya masing-masing. Jadi ini nggak perlu kalian ketik yang RC-1 ini. Kalian cuman klik aja di kolom yang mau kalian kuadratkan. Karena rumusnya di sini omega kuadrat, ya berarti kolom ini. Nah, dikuadratin gitu. Habis itu tinggal di drag ke bawah. Nah, nanti rumusnya mengikutin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gue mau nanya lagi, kalau UTS besok tuh bentuk soalnya pilihan ganda atau esai gitu, Bu? Esai. Kalau UTS esai. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada? Oke, kalau nggak ada pertemuan hari ini, nggak ada beneran? Bu, permisi Bu. Ya. Bu, itu udah fix tanggal segitu ya Bu untuk pelaksanaan UTS-nya? Tanggal 14. Tanggal berapa ya? Saya belum cek. 14? Iya Bu. Bu, itu bakal ada revisi lagi gak Bu ya kira-kira? Kayaknya sih nggak ada ya. Kenapa? Soalnya dalam 1 hari itu Siskom, PSWK, Elektromagnetika gitu Bu. Jadi wah, bentar ya. Berat banget Bu. Apalagi puasa gitu Bu. Oke, nanti saya sampaikan. Kalau bisa request aja Bu. Kalau bisa direvisi gitu Bu. Oke, bentar. Nanti saya sampaikan ya ke LAA ya, LAA yang ini. Apa namanya?
yang ngatur jadwal ujian. Iya ya, berat banget ya, biasanya kan 1 hari 1 MK ya. Iya Bu, ini 3. Itu default angkatan kalian semua? Iya sih, Iya, Bu. PSWK, Siskom 2 ya, PSWK, Siskom 2. Siskom 1 Bu, sama elektromagnetika. Siskom 1. Kalian tuh sekarang dapat Siskom 2 juga nggak? Kayaknya semester 5 Bu dapatnya. Oh, semester 5. Oke. Siap, nanti saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya sudahkan pertemuan hari ini. Nanti jangan lupa belajar ya, dibaca lagi slide-nya. Pesan saya kan kalau di LMS itu ada 2 slide. Ada slide versi saya dan ada slide versi Pak Suhartono. Nah, kalian pelajari, kalian baca-baca dua-duanya. Kemudian nanti tanggal pasti kuis 2-nya saya kabarin di grup beserta dengan ketentuan-ketentuannya gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum.